Kaleidoskop Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tahun 2023. Syarat dengan kegiatan, baik kegiatan dalam ruang lingkup dinas internal sendiri maupun dengan puskesmas. Berbagai piagam dan penghargaan yang diterima Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dari mitra kerja dinas, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Hal ini membuktikan bagaimana Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya menjalankan regulasi yang bergulir dan direalisasikan dengan baik. Sederet penghargaan yang diterima bukanlah simsalabim, melainkan melalui proses yang sangat panjang dan kekompakan pimpinan dan bawahan terjalin dengan baik. Walaupun sandungan kecil tetap ada, semuanya bisa dilewati dengan baik. 4 bidang yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan yaitu P2P, SDK, Yankes, dan Kesmas menari-nari menyelesaikan layanan kemasyarakatan, jerih payah para nakes yang tidak kenal lelah menghasilkan buah manis. Piagam dan penghargaan yang tersimpan rapih dan berderet di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan seolah-olah berbicara dan memberi semangat kepada siapapun yang datang ke ruang Kadinkes untuk mendapatkan sesuatu yang indah harus melalui proses waktu, pikiran, biaya, dan kekompakan sesama rekan kerja yang kemudian penghargaan menyusul dengan sendirinya. Bukan melalui proses sikut kiri, sikut kanan, cibir sana, cibir sini. Terlepas dari semua penghargaan yang diterima Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, berbagai macam kegiatan Kadinkes, diantaranya kick off pin polio di Puskesmas Mangkubumi, yang dihadiri oleh PJ Wali Kota, Sekda, dan segenap unsur pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya. Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya turut ambil bagian dalam HUT Kota Tasikmalaya yang ke-22 dengan tajuk Mapasa Uyunan, Semarak dan Gebyar. Tidak hanya dinas saja yang berkegiatan, Puskesmas Taman Sari dengan program kader multifungsi. Kader wajib berperan penting dalam menghadapi teknologi yang semakin maju. Universitas Perjuangan pun berkolaborasi dengan kader Puskesmas Taman Sari dengan agenda peningkatan kader dan optimalisasi peran kader di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Usupangat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya, kota yang sedang tumbuh dan berkembang. Seiring dengan hal tersebut, khususnya di bidang kesehatan, ia mendorong dan mendukung Universitas Bakti Tunas Husada yang akan membuka program studi. Di tahun 2023, syarat permintaan dari berbagai universitas, rumah sakit yang meminta ucapan langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Ucapan selamat berpengaruh penting dalam konteks kebersamaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Satu sama lain saling membutuhkan dan bekerja sama dua arah. Sudah menjadi tugas dan kewajiban Dinas Kesehatan untuk tetap setia melayani mitra kerja dalam situasi apapun itu. Terkadang permasalahan di luar dinas, suka tidak suka, mau apa tidak, Dinas Kesehatan harus bisa menyelesaikan dan menjembatani. Seperti halnya kasus salah satu klinik, Dinas Kesehatan bisa menjembatani dengan baik. Bidang Yankes di tahun 2023 mengadakan agenda Jambore Dulur Sitar. Pesertanya dari beberapa universitas di Kota Tasikmalaya. Dengan digelarnya Jambore ini oleh bidang Yankes, berharap terciptanya kebersamaan di antara dinas dan mahasiswa. Terlebih mahasiswa, mereka mendapatkan pengalaman dan ilmu tambahan di luar kampus. Tenaga 119 yang sudah terlatih memberikan ilmu secara teori dan praktek di hadapan para mahasiswa.
beralih ke tempat lain di sebuah hotel yang berada di kota Tasikmalaya. Kepala Dinas Kesehatan menghadiri deklarasi dan komitmen bersama Jawara ODF tahun 2023 dengan menghadirkan bintang tamu Ikke Nurjana, seorang penyanyi dangdut nasional. Ada suka ada duka, setiap lembaran halaman hari selalu berbeda masalah, datang silih berganti, semuanya bisa diatasi dengan baik. Guna merelakan suhu badan HKN yang ke-59, menjadi dewa penolong, senam bareng bersama sesama insan kesehatan di halaman Balai Kota Tasikmalaya, memecahkan adrenalin yang masif sehingga badan dibuat bugar kembali, sekaligus memberikan penghargaan bagi nakes berprestasi yang diberikan PJ Wali Kota dan Sekda Kota Tasikmalaya. Melompati zona rutinitas, nakes ditarik untuk turut andil dalam calon KPPS dalam konteks pemeriksaan kesehatan menyeluruh, baik gula darah dan kolesterol, secara serempak dan cepat. Semua puskesmas memeriksa calon KPPS se-Kota Tasikmalaya untuk menghadapi pemilu. Semua KPPS harus dalam kondisi stamina sehat. Dengan batas waktu yang ditentukan, nakes di seluruh puskesmas bekerja ekstra. Mereka tetap menjalankan pekerjaan ini dengan setulus hati. Kinerja puskesmas seolah tidak terlihat, tapi nyata. Dalam kondisi apapun, tenaga kesehatan harus tetap bisa melayani pasien yang datang ke puskesmas. Cakupan pekerjaan mereka begitu beragam dan multi, dan sebuah kewajaran apabila ada sedikit kesalahan yang mereka lakukan. Mereka bukan malaikat. Dalam proses interaksi langsung maupun tidak langsung, semua bidang di ruang lingkup Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya kepada masyarakat dalam kurun waktu perjalanan tahun 2023 berjalan apik dan lancar. Semua program terrealisasikan serta tersampaikan, baik itu untuk kader maupun sesama insan kesehatan di luar Dinas Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan haji berjalan dengan lancar, pembinaan kepada kader dilaksanakan dengan baik, sehingga menimbulkan kader dan nakes yang bisa diandalkan untuk melayani masyarakat. Tanpa terkecuali, apoteker berprestasi di Puskesmas Kawalu di tahun 2023 menjadi sorotan positif dari nakes lainnya. Tenaga kesehatan tersebut berperan sebagai tenaga profesinya, ya. Apabila dia seorang apoteker, bagaimana dia bisa berperan di upaya kesehatan perorangan, bagaimana dia bisa berperan di upaya kesehatan masyarakat, sehingga tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tujuan untuk meningkatkan standar pelayanan minimal kesehatan di masyarakat di sini tercapai. Bagaimana dia bisa berperan? Selanjutnya yang ketiga, bagaimana dia berperan sebagai penggerak lintas sektoral. Untuk mengisi rohani, tidak ketinggalan Dinas Kesehatan 1 minggu 1 kali menggelar pengajian yang mendatangkan penceramah. Tujuannya untuk mengisi rohani agar dunia dan akhirat bisa berjalan beriringan. Siraman rohani sengaja diadakan dikarenakan begitu banyak tantangan yang menggoda. Paling tidak dengan diadakannya pengajian ini bisa mengerem hal-hal di luar ketentuan. Terbukti dengan diadakannya pengajian Puskesmas Mangkubumi Kota Tasikmalaya, acap kali berbagi rezeki kepada masyarakat di lingkungan Puskesmas Mangkubumi setiap bulan suci Ramadan. Area pembangunan zona integritas. 1. Manajemen perubahan. 2. Penataan tata laksana. 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. 4. Penguatan akuntabilitas. 5. Penguatan pengawasan. 6. Penguatan kualitas pelayanan publik. Maka dari itu, UPTD Puskesmas Ulu, salah satu instansi pemerintah yang berada di Kota Tasikmalaya,
layak dan pantas mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensana incorpore sano tidak dilupakan oleh insan dinas kesehatan. Terbukti Apkesmin 2023 menggelar pertandingan olahraga sesama tenaga kesehatan puskesmas seluruh kota Tasikmalaya. Agenda ini selalu digelar setiap tahunnya, mendorong masyarakat pintar dan lebih mengenal tentang obat yang boleh dikonsumsi dan terbatas maupun obat yang bebas dikonsumsi tanpa resep dokter. Sidak tim dinas kesehatan yang dipimpin langsung oleh kepala dinas menyisir gudang maupun apotek dan toko obat. Saat itu lagi marak obat sirup yang dilarang beredar. Dalam lomba nyanyi HKN 59 tahun 2023, antara insan kesehatan di kota Tasikmalaya cukup meriah. Antusias mereka dalam mengikuti lomba tarik suara sebagai ajang menyalurkan hobi mereka masing-masing. Menyampaikan kembali kepada Menjadi sangat penting bagi masyarakat agar dapat membentengi dirinya sendiri dari makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Dikatakan oleh Dede Sediana SSI selaku penerjemah Binte Keamanan Pangan dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya memaparkan kepada seluruh kader yang mengikuti BMTEK ini bahwa salah satu upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat adalah melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi bersama lintas sektor atau tokoh masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya, yang dibuka oleh Kabid P2P Dr. Asep Hendra dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Dr. U. Supangat MKM turut hadir dalam acara ini dan memberikan materi kaitan akses terhadap pelayanan kesehatan khususnya apotek. Itulah rangkaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 1 tahun di tahun 2023. Semoga tahun 2024 kinerja insan kesehatan semakin kompak dan masif melayani masyarakat. Semoga masyarakat lebih tahu apa yang dilakukan Dinas Kesehatan maupun Puskesmas kepada masyarakat, baik dari segi layanan maupun sosial dan kepedulian kepada masyarakat Kota Tasikmalaya. intervensi ya, kepada pasien dan jumlahnya dibatasi. Membedakan pasien dan bukan sebetulnya tidak usah dalam psikologi ya.